Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi qala Allah ta'ala la yaslaha ya ayat 15 itu. La yaslaha tidak akan memasukinya, tidak akan memasuki neraka laudor. Ada neraka namanya laudor. Nah, kalau sifatnya api neraka itu bulat-bulat, menyala-nyala, itu laudor. Maka namanya neraka laudor. Maknanya yadkhuluha, yaslaha maknanya yadkhuluha, tidak akan masuk neraka laudor. Illal ashqa, kecuali orang yang celaka. Ashqa artinya syaqiyun, orang yang celaka. Siapa mereka yang celaka? Alladzi, yaitu orang kadzdzaba yang mendustakan an-nabiyya nabi. Wa tawalla, dan berpaling anil imani, dari iman, tidak mau iman. Wa hadzal hasru mu'awwalun. Jadi illal ashqa itu namanya hasr. Innama illa namanya hasr yang didulukan. Hasr awal. Karena firman Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni ma duna dzalika liman yasha, dosa selain itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Fayaqulu, maka adalah al-murad yang dimaksud as-sholat. Sholat yasli sholian, as-sholian maknanya yaslaha itu dari masdar as-sholiyu, sholat yasli sholian. Al-mu'abbadu adalah yang dikekalkan, jadi tidak akan masuk neraka laudor kecuali orang-orang yang celaka. Masuk neraka laudor itu sifatnya selama-lamanya. La yaslahil ashqa, berarti yang celaka itu sifatnya masuk neraka laudor selama-lamanya. Maka golongan Murji'ah, orang-orang yang mengatakan kalau ada iman dosa itu nggak apa-apa. Yang perlu iman dan yang penting ada iman, kalau orang berbuat dosa itu tidak masalah, kata dia. Sekecil apapun iman, ya kan? Walaupun dosanya bergunung-gunung, ada harapan untuk keluar dari neraka. Ya berdasarkan ini. Jadi la yaslahil ashqa, yang masuk neraka lalu itu hanya orang-orang yang celaka. Dan dia masuknya sifatnya selama-lamanya. Maka orang yang ada iman sekecil tidak sekalipun, walaupun dosanya membunuh, ada harapan untuk keluar dari neraka. Ini maksudnya ayat ini, bahwa orang beriman la yadkhuluha, tidak akan masuk neraka laudor. Walaupun sekalipun dosa besar pernah dia lakukan, tidak akan masuk neraka laudor. Yang masuk neraka laudor yang selama-lamanya. Ini maksudnya ayat ini ngarahnya ke masuk yang selama-lamanya. Sehingga orang-orang mukmin yang maksiat dia masuk neraka, tapi ada harapan untuk keluar dari neraka dengan syafaat. Bisa syafaat anaknya yang hafal Quran, yang
pasti syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya Al-Quran, para ulama. Harapan syafaat itu banyak. Orang-orang iman yang maksiat. Wallahu a'lam. Wa yaghfiru ma dunaka li kaliman yasha. Allah akan mengampuni ma dunaka li kaliman yasha, orang yang berdosa yang lain, tapi liman yasha berarti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi liman yasha yang mestinya orang yang tidak dikehendaki ampunan oleh Allah, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah, sehingga masuklah dia dalam neraka. Itu diartikan liman yasha berarti orang yang dikehendaki oleh Allah, ya orang yang tidak dapat ampunan Allah. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Terus wasayujannabuhal ashqa. Wasayujannabuha, dan akan menjauhkan neraka Allah. Siapa? Ya Allah. Allah akan menjauhkan neraka Allah itu. Yub'idu anha, maknanya yub'idu, dia Allah akan menjauhkan anha dari neraka Allah. Al-atqa, orang-orang yang paling bertakwa. Tapi walaupun bahasanya orang-orang yang paling bermakna tauhid, at-taqiyyu, orang yang bertakwa, tidak yang paling bertakwa, tapi tetap diartikan yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Siapa yang bertakwa itu? Alladzi, itu orang yu'ti, yang dia memberikan malahu, hartanya, yatazakka, untuk membersihkan dirinya. Maka zakat itu dari yatazakka juga jadi zakat. Yazakka juga zakat juga. Maka zakat itu untuk membersihkan diri. Maknanya yatazakka mutazakkiyan bihi indallah. Orang yang zakat, yang mensucikan dirinya bihi, dengan hartanya itu, indallahi, di depan Allah. Seperti apa? Bi ayyuhrijahulillah, kalau dia mengeluarkan hartanya itu untuk Allah. Larian, bukan untuk riya, wala sum'ah, juga tidak untuk kondang. Sum'ah itu kondang, terkenal. Dengan sini, dengan sono, artinya terkenal. Bukan karena itu. Fayaqulu zakyan indallah, maka kalau orang itu mengeluarkan harta untuk Allah, maknanya dia itu zakat indallahi, di depan Allah, menurut Allah. Itu adalah orang yang zakat. Nah, kalau mengeluarkan hartanya untuk pajak, ya untuk pajak, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah namanya zakat. Wahada nazala bisiddiq, ini hanya turun berkenaan dengan as-siddiq radhiyallahu anhu. As-siddiq itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pernah memerdekakan 7 budak. A'taqa sab'atan kullahu yu'addad billah. Jadi 7 budak pernah dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar. Semuanya dalam keadaan disiksa oleh orang-orang kafir karena agama, keimanan. Maka itu dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini pas ayat ini, lam mashtara Bilalan, ketika Sayyidina Abu Bakar itu membeli Sayyidina Bilal al-Mu'adzab, yang beliau itu lagi disiksa ala imanihi, karena keimanannya. Wa a'taqahu, kemudian beliau memerdekakan
indahu yang ada di Sayyidina Abu Bakar. Maka dijawab oleh Allah pada zakat, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin, tidak ada seorang pun indahu di sisi Allah, indahu di sisinya, di sisi Allah. Wa ma li ahadin, tidak ada seorang pun indahu di sisinya min ni'matin, dari nikmat tujza yang harus dibalas. Illa bertigoa, kecuali illa bertigoa wajhi rabbih, kecuali dia itu berhadap ridhonya Allah Tuhan dia, berbuat sesuatu lakin fa'ala dari. Jadi kecuali itu maknanya lakin fa'ala dari ibtigha wajhillah, kecuali kalau dia itu berbuat seperti Sayyidina Abu Bakar memerdekakan budak itu ibtigha wajhi rabbih, mencari ridho Allah, itu baru akan dibalas oleh Allah pahala. Al-a'lam, itu zat yang maha tinggi. Maknanya bagaimana? Hanya mencari pahala dari Allah. Ibtigha wajhi rabbih, mencari ridho Allah, itu maknanya mencari pahala dari Allah. Ya. Ini ayat yang berkenaan Sayyidina Abu Bakar ketika membeli Sayyidina Buraidah dari uangnya, yaitu Umayyah bin Khalaf itu. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membeli Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu nama ibunya Hamamah. Islamnya kuat, hatinya bersih. Umayyah bin Khalaf itu yang dilakukan dia sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal, itu setiap sudah terik matahari dibawa keluar, kemudian didorong, bahasanya dilempar di tengah padang, bukan hanya pasir yang berkerikil, namanya berhak. Berhak itu padang yang ada kerikilnya. Kemudian lepas itu ditindih batu yang besar di dadanya itu. Kemudian mengatakan la tazalu hadana hatta tamu, aku akan berbuat seperti ini sampai mati. Kalau enggak, kamu itu kafir kepada Muhammad, milih mati atau ingkar sama Muhammad. Nah, ketika itu sinagogel yang dikatakan dijawab oleh beliau kepada Umayyah bin Khalaf, ahad. Terus mengatakan ahad. Jadi tidak mengatakan Allah gitu. Jadi mengatakannya ahad. Nabi lewat, kemudian dengan suaranya Sayyidina Bilal, ahad itu Nabi mengatakan ahadun yudhika, dan yang Maha Esa itu dia akan menyelamatkan kamu. Ahadun yudhika, jika lewat Nabi mengatakan dan yang Maha Esa itu akan menyelamatkan kamu, yaitu Allah. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, Bilal itu dia disiksa karena agama. Maka Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi menghendaki Bilal itu. Langsung namanya udah sepuh, Bilal sekali Nabi sekali ngomong Bilal itu lagi disiksa karena agama. Cuman gitu aja Sayyidina Abu Bakar langsung paham Nabi pengen Sayyidina Bilal itu. Langsung Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah, ngambil satu pintu emas,
kemudian dibawa kepada Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar mengatakan, ala tattaqillah fi hadzal miskin. Kamu enggak tahu? Ya kamu itu bertakwa kepada Allah mengenai orang yang kasihan ini. Orang kasihan kamu pilih, kamu siksa terus. Kamu enggak takut kamu pada Allah? Orang kafir dia ngomong gitu. Maka jawabnya Umayyah, afsadtahu wa amdadahu lima tawa. Apa kamu mau selamatkan dia? Maka dalam satu riwayat juga, annahu bid'an bilutin dahab. Ini tak tebus dengan 1 liter emas, serahkan di dalam wajah saya. Riwayat yang lain ada Zainab bin Abu Bakar itu ada budak yang lain hitam. Ajla dan itu apa? Kalau ngapal-ngapalan tangannya lebih ngapal lagi sama Zainab Bilal, lebih kuat daripada Zainab Bilal. Dia agamanya sama seperti agama kamu ya. Ini tak tukar aja tuh Bilal sama budak saya itu. Jadi Zainab Abu Bakar punya budak yang belum Islam, namanya Nistos. Zainab Bilal udah iman tapi jadi budaknya orang kafir. Itu mau ditukar Zainab Bilal dengan budak Nistos itu apa? Kalau Sayyidina Sa'id bin Musayyib bercerita bahwa Umayyah bin Khalaf itu pernah mengatakan kepada Abu Bakar mengenai Zainab Bilal ketika menghubungi itu, langsung beliau mengatakan, "Na'am Abu Bistos." Jadi aku akan beli dia tak ganti dengan Bistos. Bistos juga ini senang. Dan Bistos ini harganya 10.000 dinar. Mahal di Bistos, tidak mahal. Dan budak itu dilihat dari kuatnya juga, bekalnya juga. Harganya 10.000 dinar. Tambah lagi 1 budak, tambah lagi bintang, ditambah anjing, ditambah lagi hewan-hewan ternak yang lain untuk menepi nebus Sayyidina Bilal. Bistos masih musyrik. Nah sebelum ditukar itu Bistos sama Bilal, ini cerita yang lain dari Sayyidina Sa'id. Itu Sayyidina Abu Bakar ya kasihan sama Bistos kalau kafir, nggak iman. Ditawari Sayyidina Abu Bakar, Bistos, kamu masuk Islam aja, ini uang milik kamu. Jadi biasanya tak tukar sama Bilal. Jadi pengen Bistos itu masuk Islam. Sampai ketika Bistos itu menolak tawaran Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun marah. Jadi tidak rela melihat Bistos yang jadi budaknya jatuh ke tangan orang kafir dalam keadaan kafir, kasihan. Maka diiming-iming harta masuk Islam, tidak jadi tak tukar sama dia. Fala maqala Umayyah, ketika Umayyah itu mengatakan, Abi udah bimulamikan Bistos, ya udah ini Bilal tak jual sama kamu, ganti dengan Bistos itu. Ketika dengar seperti itu, sedang bahkan diutang sangat sedih, terpaksa dijual Bistos dengan Zainab Bilal. Bahkan terkadang kembali kita berkompor. Jadi sebelum Zainab Bilal sudah pernah memerdekakan 6 budak Zainab Bakar itu. Ada namanya Amir bin Bahirah. Beliau hadir bertempat saja, tapi meninggal
Ibnu Ma'unah dan baca syahid. Ummu Umais itu budak juga dimerdekakan Abu Bakar. Ada namanya Zurrah. Zurrah Ummu Umais itu ketika dimerdekakan penglihatannya itu hilang, dalam arti buta. Maka orang Quraisy mengatakan matamu hilang itu gara-gara kamu masuk Islam. Yang bisa nyembuhkan ya Lata Uzza. Maka dijawab Ummu Umais, katanya beliau orang-orang kafir itu bohong. Wabaitillah demi Baitullah, wabaitillah demi Baitullah. Lata Uzza itu tidak bisa memberi manfaat mudarat. Ketika Ummu Umais mengatakan seperti itu, oleh Allah penglihatannya dikembalikan lagi. Kemudian Nabi juga pernah Bakar pernah memerdekakan Fihriyah, termasuk putrinya juga miliknya Bani Abdullah. Bani Abdullah. Jadi banyak yang dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar. Maka dipuji oleh Allah mulai dari wasaujan nabal al alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ila tiqara wa tiqabil ahla wa la sawfa yarullah wa la sawfa dan kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Sayyidina Abu Bakar dengan korbannya untuk agama, menolongnya karena Allah, akan mendapatkan kesenangan yang sempurna, yaitu bima yu'tahu, dengan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada dia. Apa itu? Minat hawa fil jannah, yaitu pahala yang ada di surga. Dan ayat ini tasmal, mencakup man fa'ala mithla fi'lihi, man fa'ala mithla fi'lihi, siapapun yang berbuat seperti perbuatannya Sayyidina Abu Bakar. Man, siapapun fa'ala yang berbuat mithla fi'lihi, seperti perbuatannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, wa yub'idu 'anil-nar wa yusafi, maka dia akan dijauhkan oleh Allah 'anil-nar, dari neraka, wa yusafi, dan akan dikasih pahala. Makanya Al-Quran ini kan pelajaran, iktibar. Sehingga tujuannya kita semoga dapat ambil iktibar dari Al-Quran. Cerita-cerita seperti ini dalam Al-Quran ada. Maka diakui siapapun yang beramal seperti Sayyidina Abu Bakar, yang menolong orang, membantu orang yang dalam kesempitan, kesusahan, itu juga akan dikasih pahala layaknya Sayyidina Abu Bakar yang memerdekakan budak. Dan kita selaku orang yang beriman melihat seperti ini, ya kita harus ada dorongan semoga kita itu dikasih sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar itu oleh Allah kepada kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.